Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah wa huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq hatta qala lahu li ummatihi man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman wa nahnu minal mu'minin. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang sejuk teduh ini membuat kita menjadi orang yang merasakan betapa Allah turunkan berkah di hari ini. Namun keberkahan datang dengan konsistensi kita di atas fitrah, diri tercipta untuk beribadah, dan di atas keumatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Ucapan ini 14 abad yang lalu sampai ke akhir zaman nanti tetap berlaku, karena sifat pengutusan beliau rahmatan lil alamin. Masya Allah, jamaah Allah muliakan, harusnya kau tahu, mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Ketika menjalin sebuah ikatan yang kuat, kita harus mengerti bahwa mencintai sesama karena Allah ini mendatangkan kebaikan. Karena kalau ada satu judul yang ulama tuliskan, cintailah saudaramu karena Allah, maka kita harus tahu siapa saudara kita. Siapa orang yang dikatakan saudara? Imam mutlak, saudara secara kandung yang dikatakan saling bersilaturahmi, atau saudara secara umum, akhuna fiddin, saudara kita seagama, dan dia seorang muslim. Maka yang namanya manusia ketika bermuamalah, ketika berinteraksi, pastilah terjadi gesekan, adanya perbedaan, adanya khilaf yang terjadi di antara kita. Tapi kalau kita tahu dasar muamalah kita dengan saudara kita, kita akan selalu menyiapkan maklum yang lebih banyak ketimbang kesalahan yang dilakukan. Tadi sempat di mukaddimah disampaikan sebuah hadis riwayat Abu Daud yang dikatakan bahwa
man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Ada bentuk penyempurnaan iman dalam Islam dengan beberapa cara. Yang pertama Nabi sabdakan, man ahabba lillah, barang siapa mencintai karena Allah. Dan maklum, kalau sudah bicara cinta, kita bicara 4 hal. Kita berilmu tentang orang yang kita cinta, dan kita yakin dengannya, ikhlas ketika menjalaninya, jujur tanpa rekayasa. Karena kalau seandainya cinta itu bisa diraba, tentu manusia akan tercipta dalam keadaan buta. Tapi tidak. Cinta ini cuma bisa dirasa, tapi tidak bisa diraba. Kalaulah ada orang yang mencintai karena Allah, walaupun badannya dipenjara karena tidak disetujui oleh keluarganya, tapi demi Allah, rasa itu menembus ruang dan waktu. Ayah tidak suka kamu berhubungan dengan dia, karena ayah punya hak untuk mengatur kamu. Padahal yang dia putuskan ini sebuah kebenaran, sesuatu yang memang tidak melanggar syariat. Manalah mampu manusia mencegah kesempurnaan yang Allah telah takdirkan. Bukankah innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yahluqas samawati wal ard bi 50 alfas sanah. Takdir telah tertulis 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Tinta telah kering, pena pun telah terangkat. Yang bisa merubah takdir cuma doa, itu pun takdir yang belum terjadi. Karena manusia ini perlu tahu, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Semua yang baik yang kalian inginkan dari semua lini kehidupan adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian mentaati Allah. Kalau Anda menolak sebuah takdir, buktikan ketaatan Anda sebelum meminta kepada Allah. Kalau Anda saja tidak kenal Allah, tidak mentaati Allah, tapi Anda ingin merubah takdir, siapa Anda? Khawatirnya apa? Faharbin minallah. Takutnya menabuh genderang perang terhadap Allah. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti menabuh genderang perang terhadapku, kata Allah. Udah, enggak usah khawatir. Tetap menjadi orang yang baik, yang layak dicintai oleh Allah. Sehingga kalau menghadapi sebuah kezoliman, ingat, Allah bersama orang yang sabar. Allah enggak mungkin berbuat zolim pada takdir yang telah ditentukan. Iya, Nabi yang mengatakan yang pertama, man ahabba lillah, barang siapa mencintai lillah, hanya untuk Allah dan karena Allah, tidak untuk yang lain. Ya, kenapa kamu suka sama dia, cinta sama dia? Karena saya yakin Allah mencintai dia lah. Saya bukan pilih dunia, saya pilih akhirat. Kalau sama dia dunia akhirat, saya pilih dia. Kalaupun tak dapat dunia, dengannya saya dapat akhirat, cukuplah sudah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Jadi jangan kita bercerai karena dunia, salah. Kalau memang sudah enggak sanggup dengan alasan akhirat saya terus siksa. Kalau bicara dia pedil, dia orang yang medit, bakhil, kutet, koret, itu urusan belakang Anda. Saya masih bisa bekerja, Ustaz. Tapi dia sudah mengganggu ibadah saya. Saya sudah enggak boleh di atas syariat. Saya udah enggak boleh dekat sama Allah. Ini sudah genderang perang ditabuh kalau sudah begini. Ambil sikap, ambil keputusan. Karena umur ini singkat. Seorang perjaka di usia 20, ya, enggak usah petang-tang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong. Paling umurnya 4 kali pemilu. Betul. Apa pemilu kan 5 tahun, kalau 4 kali kan berarti 40 tahun. Betul? Ya. Apa ini 8 kali pemilu lagi paling, bicara 40 tahun ke depan. Ini enggak lama sekali. Apalagi kalau yang usianya sudah 40 tahun ke atas, paling 3 kali pemilu. Apalagi yang sudah kesonoan lagi gitu loh. Wallahu alam 1 pemilu ini.
Orang kalau sudah ingat mati, kata Umar bin Khattab, kafabil maut nasihat. Cukup maut sebagai nasihat. Saya cuma fokus kalau Allah panggil saya, ayat sudah baku dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Imam mutlak dia seorang muslim beragama Islam, atau dia seorang muslim yang memang tunduk patuh di atas ketaatan kepada Allah. Bagaimana caranya hidup ini selalu taat, senang taat, susah pun taat. Ya, kita habis ini mau menggalang dana buat Palu nih ya. Kita akan jalan tanggal 23 besok insya Allah. Jujur, teman-teman di Lombok, Palu ini yang terjadi bencana ini, mereka betul-betul mengharapkan dakwah sunnah sampai kepada mereka. Mereka tahu dunia menolong mereka sekarang dalam bentuk materi, tapi bimbingan rohani berkait dengan manhaj salafus soleh ini sangatlah kurang. Agar mereka menjadi orang yang bersabar di kala musibah, bersyukur di kala senang. Karena intinya hidup itu, bagaimana bersabar, bagaimana bersyukur. Yang kedua, wa abghadalillah, di mana dia benci pun karena Allah. Kalau tadi dia bicara cinta punya alasan, Allah cinta sama dia. Dia murka pun sama. Saya benci karena apa? Allah benci sama dia. Bahkan tidak dikatakan durhaka seorang anak yang betul-betul bermusuhan dengan orang tuanya, manakala Allah benci dengan orang tuanya. Ya, walaupun tetap ihtiram, karena ada ayat yang mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, di atas kebencian karena memang beda dengan agama, ada wala dan barok. Kita bicara syariat wala dan barok, tapi muamalahnya Allah perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan dia sahabat. Bencilah kalau dilarang sholat, bencilah kalau dilarang menegakkan syariat, tapi tetap kaulah sahabatku di atas dunia ini. Sehingga semua tingkah laku yang dia lakukan berkait dengan uluran tangan, mengambil tangannya untuk masuk kepada agama yang benar. Wa huwa yabghid abghadulillah, dia murka karena Allah. Dan yang ketiga, wa a'talillah, pun dia memberi karena Allah. Bukan karena pengen dipandang orang. Saya nanti mau bantu Ustaz untuk urusan Palu ini karena Allah Ustaz. Ya karena jelas karena Allah, orang nggak tahu lah kalau uang saya masuk ke kotak Ustaz. Tapi karena saya berpikir andai yang dirasakan mereka itu terjadi di keluarga saya Ustaz. Tentu saya juga butuh bantuan orang banyak. Ya saya manusia yang beriman. Saya yakin sekali mereka butuh saya. Oh Masya Allah. Walidzalika ana a'tulillah. Oleh karena itu aku memberi karena Allah. Ini yang baik. Karena memang apa? Justru apa yang dia beri karena Allah ini tudiul bala. Ini yang bisa mencegah bala. Tertolak bala yang akan terjadi karena i'ta, pemberian yang telah kau lakukan. Sedekahmu menolak bala yang akan terjadi. Ya. Nanti berkait tentu dengan dasar agama. Karena kalau bicara sedekah, orang Indonesia ini paling rajin sedekah. Enggak usah disuruh kalau saudaranya sedang kesusahan, kita menggalang dana loh. Masya Allah ya. Tapi kalau sampai ibadah berbentuk penggalangan tersebut, ada talbisnya, hilanglah fungsi. Kok rajin sedekah tetap bencana tidak kunjung selesai. Yalah, karena ternyata kesyirikan, kekufuran yang terjadi imbang dengan kebaikan yang dilakukan. Yang bisa mencegah keburukan terjadi adalah ketika kebaikan mendominasi keadaan yang ada. Bagaimana caranya ini? Kebaikan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, alhamdulillah izin Allah melalui Al-Azhar ini kita budayakan kajian anak-anak muda, kajian keluarga. Yang ini kalau negara luar ngeliat kayak gini geleng pala ini. Orang biasanya weekend sibuk sama senam, olahraga dan lain-lain ya. Kita enggak, mukodimanya kajian dulu. Setelah ini kita mau main basket, olahraga mana, sok silakan. Kenapa? Terangkat derajat karena menuntut ilmu. Wa'atulillah, dia memberi karena Allah. Wa mana'alillah, pun dia menahan, tidak memberi karena Allah. Alasannya apa? Karena enggak ada manfaatnya. Ada orang yang betul-betul bersedekah karena Allah.
Ini kayaknya panitia main dada-dadahan sama saya nih. Suruh maju maksudnya nih. Masih ada 3 bis lagi yang belum masuk. Fadal akhi, sebuah bagian dari adab menuntut ilmu, kita berbagi tempat buat teman-teman yang belum bisa masuk. Masya Allah. Ya, faqad istakmalal iman, maka 4 hal ini kalau dilakukan berbentuk cinta karena Allah, marah pun karena Allah, memberi karena Allah, mencegah pemberian pun karena Allah, faqad istakmalal iman. Dia telah menyempurnakan iman. Imannya telah sempurna. Ya, istakmalal iman. Istakmala itu asata kamilan. Meminta kesempurnaan. Berarti orang yang meminta kesempurnaan tahu ke siapa dia minta. Ngerti menstabilkan iman. Menandakan ini orang beriman. Yang bisa cinta karena Allah, yang bisa benci karena Allah, yang bisa memberi karena Allah, yang bisa menahan pun karena Allah. Inilah orang yang beriman. Bahkan dikatakan penyempurna iman yang dimiliki. InsyaAllah ya. Tayyib. Kemudian riwayat lain, Rasulullah SAW menyampaikan hadis berkait dengan cintailah saudaramu karena Allah. Inna awsaqal ural iman an tuhibba fillahi wa tubghida fillah. Hampir mirip. Ada sebuah riwayat yang sahih li ghairi dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Rasul pernah bersabda, inna awsaqa ural iman, sesungguhnya ikatan keimanan yang paling kuat adalah antuhibba fillah, ketika kamu mencintai karena Allah. Kalau ingat kejahatan dia sih kesel banget, Ustaz. Sakit, Ustaz. Sakitnya tuh di sana, Ustaz. Kenapa di sana, Ustaz? Kalau di sini jadi fitnah nantinya ya. Iya, sakit, Ustaz. Kalau ingat kakak menzolimi saya, adik menzolimi saya, kesel, Ustaz. Demi Allah, kesel. Tapi kalau pikir-pikir, enggak ada bekas kakak, enggak ada bekas adik, enggak ada bekas saudara. Ya udahlah, saya telan aja lah. Udah memang saya harus sayang dia karena Allah. Kalaupun terkesan adik kurang ajar memberikan nasihat buat si kakak, kenapa? Karena yang dia tahu bahwa nasihat itu hak semua manusia. Bukankah Rasul bersabda, ad-dinun nasihah, agama merupakan sebuah nasihat. Dan nasihat bebas. Murid pun bisa memberikan nasihat pada gurunya. Mengingatkan tentang apa yang pernah dia dapat. Afwan Syekh, afwan Ustaz ya. Mungkin antuna khilaf. Bukankah di pekan yang lalu antum pernah berbicara begini-begini? Kenapa kok sekarang begini? Mungkin anak yang kurang paham. Cuma dikemas bahasanya lah. Maaf Pak, Bapak yang ngelarang saya untuk berdusta. Kenapa Bapak kok sering bohong sama Mama? Ya sebenarnya Bapak bukan bohong, Mama ngulang-ngulang mulu bro. Udah tahu Papa punya toko dagang pakaian perempuan. Tiap pulang Mama nanyanya, pasti banyak perempuan yang belanja gitu. Kan Papa bingung gitu ya. Jadi bukan bohong, cuma ngeles gitu ya. Nama lainnya private gitu ya. Nah, jujur tidak ada kedustaan dalam hal ini. Ini cuma sekedar siasat untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar. Oh, Masya Allah. Ya, silakan. Ya, karena anak pun berhak memberikan nasihat. Seperti rakyat pun berhak memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Jadi kalau dia seorang lurah, boleh rakyat bilang, Pak Lurah, ini kayaknya jatahnya kegedean nih. Ya. Karena kan ini bumi Allah, jangan dibisnisin banget-banget. Lagi kan kita pengen bikin sekolah agama yang ujungnya memintarkan rakyat. Kenapa dipersulit? Boleh. Bapak senang punya rakyat gitu loh. Kan kalau sini rakyat pinter semua, Bapak yang diuntungkan loh Pak. Kenapa? Karena pemimpin pencitraan rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tampak sekali Pak. Oh iya. Rakyat boleh ngomong sama camat, bupati, wali kota, gubernur, atau rakyat juga boleh ngomong sama presiden.
Pak Presiden jangan baper kalau rakyat bicara yang hak gitu loh. Kalau sering baper ya udahlah. Ya, nanti kita cari aja yang nggak baperan, betul? Ini kan penting. Ada dialog antara rakyat dengan pemimpin. Harus. Ibu dialog sama bapak. Ibu bawa anak-anak untuk berdialog sama bapak. Bukan berkoalisi untuk benci bapak. Udah sering Tat diajak ngobrol Tat. Kalau dibilang nggak paham dia S2 Tat. Harusnya paham. Tapi nggak paham-paham. Saya dari ngajak bergandeng tangan dengan anak untuk berdialog sampai saya ajak koalisi Tat. Bapak datang yuk kita demo, turunkan bapak, ganti bapak gitu kan. Nggak beres-beres urusan rumah tangga kalau gini ya. Nah, tidak, dia tahu memang nggak ada bekasnya. Yang dia ingat itu. Sekarang kita murka sama orang tua kita, emang ada bekas. Kecuali kalau beda agama, Malaysia lain cerita ya. Batasan kita cuma di kehidupan saja. Akhirat urusan Allah. Cukup kita memberikan nasihat sudah. Sampai akhir hayatnya kita berkata, Papa la ilaha illallah, Mama la ilaha illallah. Ya, kalaupun dia bisa Islam alhamdulillah. Kalaupun tidak, qadarallah wa masa'a fa'ala. Dikembalikan ke Allah. Saudara juga sama. Benci sama kakak, benci sama adik. Hei dengar, kalau dia meninggal, anak dia tuh anak kamu. Kalaupun kamu meninggal, anak kamu anak dia. Tidak ada bekas ponakan. Masya Allah. Orang yang berilmu, oh iya ya. Oh kalau sudah begini, saya harus punya cara tersendiri untuk nggak menimbulkan keributan. Karena saya ngerti bagaimana bicara dengan dia, itu lebih baik. Makanya kalau sudah bicara cinta dan benci ini, yang dikedepankan riwayat Imam Muslim. Sering disampaikan, Rasul pernah bersabda dalam sebuah riwayat, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Berat terasa merasakan manisnya iman, manisnya bermuamalah dalam Islam ini kalau belum paham yang tiga ini. Apa yang tiga tersebut? Yang pertama, ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Kamu kalau belum bisa semua karena Allah dan Rasul, susah. Susah. Ya, harusnya karena Allah. Ini ibadah, ini muamalah. Pun mencontoh Rasul, kenapa? Karena Nabi juga punya keluarga yang musuhin dia. Punya paman-paman yang musuhin dia. Coba lihat bagaimana Nabi menyikapi permusuhan tersebut. Bagaimana beliau berdakwah kepada pamannya. Abu Lahab, Abu Jahal, lihat. Enggak lelah beliau menawarkan Islam kepada pamannya Abu Talib. Masya Allah, lihat bagaimana beliau mempertontonkan dakwah kepada orang-orang Mekah. Lihat kelemah lembutan beliau, lihat. Sampai beliau pun seorang nabi yang bisa mengangkat tangan ke langit, minta sama Allah dimusnahkan Mekah pun bisa. Cuma Nabi Muhammad beda dengan Nabi Rasul sebelumnya. Enggak pernah dia minta kemusnahan buat umatnya. Kenapa? Dia selalu mengatakan, Wallahi fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka orang yang belum paham. Teknik dakwah yang indah, selalu menyalahkan diri. Ketika tidak sampai dakwah dia berkata, saya yang bodoh. Ya, karena tidak pandai berbicara dengan mereka. Lihat. Karena dia sadar sekali ayat yang mengatakan innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu harus sadar, kamu tidak bisa mendatangkan hidayah. Hidayah urusan Allah. Tugas kamu menyampaikan dengan ikhlas untuk menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Makanya orang bijak suka berkata, tidak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang malas. Tidak ada. Lawang ayat jelas mengatakan ahsanut takwim, ahsan the best, terbaik. Kalau sudah bicara the best harusnya paham. Tapi kalau nggak paham, kita yang nggak ngerti menyampaikan. Ini paham sekali ngomong Ustaz, orang beda-beda. Ada yang sekali paham, ada yang dua kali, ada yang nunggu kita mati dulu baru paham. Ada yang begitu. Kita nggak tahu dia di posisi yang mana nih. Tapi yang pasti memang seperti itu gitu loh. Dia paham. Udahlah, pokoknya karena Allah dan mencontoh Rasul. Karena yang saya rasa sekarang, dulu juga pernah terjadi. Apa sih yang masalah kita sekarang dulu nggak terjadi? Nabi ajarkan kok semuanya. Yang kedua, yakni wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini yang dibahas barusan. Bisa gak ngerti cinta yang sejati? Sehingga kita akan mencintai seseorang karena Allah. Membencinya juga karena Allah. Kenapa? Dia itu rantai kehidupan dalam hidupku. Aku pun rantai kehidupan untuknya.
karena dia aku rajin belajar. Atau karena dia aku malas belajar mungkin. Tapi yang pasti untuk merubah sulit Ustaz. Tetap jadilah rantai yang baik. Ya, jadilah rantai yang baik. Jujur kalau untuk bikin masjid di tempat yang seperti ini nggak gampang. Sulit. Cuma mungkin butuh proses karena rakyatnya belum bisa nerima Islam. Terus bagaimana? Ambil anak yatimnya, didik 6 tahun ke depan dia berilmu, dia yang bakal kembali ke kampungnya. Selama 6 tahun saya bagaimana menyikapinya? Banyak perluas lahan kosong di sana. Siapkan wakaf. Kamu cuma jadi rantai kehidupan, mewakafkan sebuah lahan. Nanti yang mendirikan masjid yang kau didik sekarang. Paling enggak seperti itu. Seperti seorang tua yang menanam durian dari biji. Belum saatnya untuk ngebahas jenis duriannya. Karena boleh jadi satu buah biji berbeda, hasilnya beda. Buah-buahan seperti itu. Ya, ilmu petani itu dahsyat sekali. Nah, ketika dia menanam dari biji, tumbuhlah daun. Dia nggak ngebahas ini buahnya begini, sekian tahun begini, tidak. Udah yang penting sekarang hidup aja dulu. Sampai orang tahu ini ada pohon durian, jenisnya seperti apa nanti. Bergulirnya waktu, orang terinspirasi. Ke depan jangan nanam dari biji, karena bakal lama. Dia buat sistem okulasi, dia buat sistem cangkok atau macam-macam, sistem susu dan lain-lain untuk memudahkan. Iya, itu ilmu. Cuma paling tidak orang yang baru sekarang ini terinspirasi dari orang yang terdahulu. Kayak kita sering bicara, kenapa sih senjata canggih malah ngundang musuh? Kan kita pernah punya masa lalu yang indah, pahlawan-pahlawan mulia yang bambu runcing bisa ngusir penjajah. Modal sawah bisa swasembada beras. Belum ada pupuk NPK, jenis-jenis pupuk kimia belum ada. Dulu modal kerbau. Kenapa? Karena kubangan kerbau itu pupuk tersubur di dunia. Bisa swasembada beras. Sekarang canggih, tambang ditemui. Dan sekian pupuk banyak. Impor beras. Loh kok bisa? Karena lahan dijual sama Mikarta. Ini negeri diacak-acak karena kita nggak paham masa lalu. Maka orang dulu suka bilang harga diri generasi bangsa itu ketika paham sejarah. Kalau dia paham sejarah, banyak ulama di Lombok, banyak ulama di timur, di daerah Palu, banyak. Dulu waktu ulama ada, tsunami dasar laut nggak sampai naik ke atas Gunung Rinjani. Sekarang naik ke lereng Rinjani, itu tsunami loh. Waduh, ini sesuatu yang tak habis kita pikir Ustaz, makanya ngaji. Kalau dibilang ini tsunami bisa ngejar ke atas laut, ke atas gunung, dari zaman Nabi ini udah terjadi, betul? Lawang yang nyiptain gunung kan Allah. Jangan kata itu gunung tinggi, Allah bisa bikin tuh gunung habaan mansura, debu yang berterbangan. Apalagi cuma sekedar naikin tsunami ke atas gunung, bisa. Yang kita bahas bukan tsunaminya, sebab akibat terjadinya tsunami itu yang penting. Karena kalau Allah sudah murka, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan seseorang, tidak ada yang bisa memuliakannya. Sama dengan kita yang berpegang di manhaj yang benar, hujatan, cacian, kucilan, malais, gak ada masalah, Allah akan tolong kita. Rezeki akan sampai, jangan takut. Ustaz, kalau saya nggak kembali kepada keluarga saya yang nggak jelas keagamaannya, saya nggak bakal makan. Denger ya, ente kalah sama semut. Semut di lubangnya dapat makan, nggak bisa GoFood loh semut. Makan. Ya, semut nggak bisa loh nyalain kompor. Semut nggak bisa ngomong sama temennya, bro minjem dulu. Kurang gede sampelnya. Burung gereja. Nggak lihat tuh burung gereja, suaranya nggak ada enak-enaknya. Kerjanya itu cuma lompat sama matok. Hidup nyarang asal mau, nggak boleh ngeliat lobangan dikit di genteng, betul? Hidup itu ikan di dasar lautan, hidup. Apalagi kita manusia yang Allah telah katakan, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha
Allah telah datarkan bumi. Datar bumi buat siapa? Buat manusia. Fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Syariat kan begitu. Cuma kita nggak kenal Allah, itu permasalahan. Makanya suruh benci dan cinta karena Allah. Dan yang ketiga, ayakra yauda fil kufur kama yakra ayukitab waju finnar, untuk belajar benci dan cinta karena Allah. Benci dan cinta karena Allah, tidak mau kembali ke masa lalu. Benci untuk kembali kepada dosa. Artinya orang ini harus sari'u ila rabbik, sari'u ila magfiratin min rabbik, harus percepat minta ampun. Bicara besok dia ngulang manusiawi, asal nggak sengaja. Maksudnya keterpaksaan, ketidakmampuan beda. Antum juga jangan suka terlalu pede lagi. Kalau udah tobat nggak bakal bikin dosa. Ana sih alhamdulillah Ustaz, ini udah hijrah, udah tobat Ustaz, dan nggak akan pernah ana berdosa lagi Ustaz. Udah bohong dah, ya. Kalau bicara dosa selama masih hidup pasti kita berdosa. Cuma dalam syariat ini percepat tobat. Ya, karena Allah bisa terima tobat kita kalau memang kita berbuat dosa karena terpaksa, ketidakmampuan, gangguan yang terus-menerus dan lain-lain. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Kemudian pun dikatakan dalam riwayat lain, man sarrahu ayyajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Ada riwayat yang tertulis dalam Sunan Imam Ahmad dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, Rasul pernah bersabda, man sarrahu ayyajida halawatal iman, barang siapa yang ingin meraih kelezatan iman, falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Kamu kalau pengen merasakan lezatnya iman, asiknya hidup, tersenyum di atas ujian yang berat, tersenyum di atas luka yang menyayat, demi Allah, belajar kau cinta karena Allah. Kayak seorang ibu yang memiliki anak, lahir normal dengan sakit yang cuma dia yang tahu. Ketika melihat anaknya berbuat sesuatu yang salah, belajar berdiri, narik taplak meja, minuman tumpah. Ya, kalau itu anak orang, pasti dia kesel. Kadang anak dia, anak mama, gitu lah. Ya, kesel, pegel. Kenapa? Lawang itu gelas belum selesai kreditannya, gitu loh. Cuma kan yang mecahin anak. Ya Allah, Masya Allah. Ya sedih, kesel. Tapi dia tahu betapa lezatnya merasakan perpaduan antara sedih, kesal, dan bahagia melihat anak yang sudah mulai berdiri. Adalah kebanggaan tersendiri lah, ya. Masya Allah. Ngelihat anaknya belajar sepeda, belajar motor, belajar mobil, terjadi serempetan, kecelakaan, besot-besot dikit, kesel. Cuma ada rasa bahagia, dia sudah mulai bisa, gitu loh. Itu susah tuh, ya. Jadi kayak orang merasakan nikmatnya haus, tapi menjelang terbenam matahari ketika berpuasa. Makanya kata Rasulullah, dua nikmat yang dirasa oleh orang yang puasa, fariha idza aftara, dan itu nggak dirasa kecuali sama yang puasa. Orang yang nggak puasa nggak paham, ini orang mesem-mesem kenapa dari tadi. Kemis nih, misalnya gitu. Senin nih, apa urusannya? Udah mau buka. Saya paling demen kalau kajian tuh menjelang buka puasa. Cakep Pak Salim. Merekah senyumnya semua. Kalau bulan puasa kajian pagi nggak ada yang bagus. Ada yang paham nggak? Ada yang mau nanya? Udah kita tutup, yes. Ya, jujur cuma yang puasa yang tahu. Ya iyalah, lawang dari pagi sampai sore merasakan haus dan lapar. Padahal yang namanya minum halal, air putih, boleh gak? Halal, cuma kan karena puasa. Karena puasa, air putih yang halal bulan puasa nggak boleh diminum karena Allah. Entar, kapan?
menjelang berbuka. Ini kue depan mata kita buka tutup saji halal. Cuma nggak bisa dong, ya. Lagi puasa kapan? Ntar habis buka. Masya Allah. Kita boleh cobain. Lelaki, pengantin baru, ngeliat istri bulan Ramadan, betul? Nggak boleh. Ntar kapan? Habis tarawih, habis buka dia mana? Habis buka paling berapa menit bro? Ya. Tetap ada waktu yang memang layak untuk kita pilih gitu ya. Jadi artinya meletakkan semua pada tempatnya. Jujur kita yang tahu. Ada kebahagiaan tersendiri. Kayak kita bahas di bulan yang lalu, senyum di balik jendela. Ada yang baper banyak japri. Maksudnya siapa tuh Ustaz? Siapa kek? Jadi dibahas judulnya. Saya mah nggak jauh dari orang tua karena saya dekat sama orang tua. Betul Pak Salim bilang, ya Allah kita yang pernah ngalamin nakal zaman anak-anak, sekarang bikin orang tua senyum. Saya tahu orang tua kita masih pegel masa lalu kita, besok dia tersenyum. Jujur, betapa bahagia ketika orang tua melihat anak itu seperti apa yang diinginkan. Ada kenikmatan tersendiri yang susah untuk diungkap dengan kata. Ibu yang pegel sama suami, mendadak suami berubah. Ibu lagi kajian nih, manggil suami ke kajian susah. Kan keluhan ibu-ibu banyak Pak. Ustaz gimana sih cara ngajak suami ke kajian sunnah? Nanya begitu mulu. Saya bilang kan suami ibu nanya saya bilang begitu. Udah pegel dia nggak mau ke kajian. Ada dia datang sendiri dengan kesedihan. Ketika lagi dengerin kajian, taunya ya Allah, abang gitu ya. Susah tuh diungkap dengan kata-kata, susah tuh ya. Ada kebahagiaan tersendiri, Masya Allah. Pulang kajian langsung mesem, ya Allah bang, Masya Allah. Benar-benar kurota ayun, enak dipandang mata tadi abang datang. Kenapa emang? Abang kan kajian, kagak, kunci gue ketinggalan, balik lagi. Kelewatan ya abang ya. Man sarrahu ayyajida halawatal iman. Orang yang pengen merasakan manisnya iman, fal yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Coba deh belajar cinta karena Allah. Karena kalau sudah cinta karena Allah ini kan kayak bahasa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kayak bahasa Quran, la haula wa la quwwata illa billah. Betul. Itu enggak susah, enggak cuma susah doang loh. Kalimat la haula. Senang juga ketika kita enggak sanggup mengungkap rasa senang kita. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Betul. Karena kan bahagia butuh tenaga. Susah saya mengungkap kata susah tapi yang pasti la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ya. Kemudian perlu dipahami bahwa harusnya kau tahu ini, kita mengerti bahwa kita ini harus mengerti keutamaan saling mencintai karena Allah. Apa sih yang membuat kita harus tahu bicara cinta? Karena cinta itu kan rasa yang tak bisa dibatas. Ibu nggak bisa ngelarang anak ibu jatuh cinta. Seperti bapak pun nggak bisa melarang anak bapak jatuh cinta. Atau sebaliknya, ibu nggak bisa ngelarang bapak jatuh cinta kepada yang lain, bapak pun sama. Ya nanti ada bab halal haram, ini boleh ini tidak. Cuma yang pingin dibahas, rasa itu timbul karena sebuah kebutuhan. Pahami, cinta adalah sebuah kebutuhan. Hidup tanpa cinta ini adalah sesuatu yang hilang rasa. Betul, cuma kan cinta timbul dengan sebab. Kalau orang dibiasakan rajin sholat, dari kecil terbiasa sholat di usia 7 tahun, ketika dia sudah balik 3-4 tahun ke depan, dari umur yang 7 tahun, nggak usah dicari, nggak usah diperintah lagi. Dia akan cinta kepada Tuhannya dengan cara sholat. Karena butuh pembiasaan. Kan bahasa Nabi, anta ma'amman ahbabta. Kamu akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama orang yang kau cinta. Dan kita nggak bisa meletakkan sengaja mencintai mengatur cinta kita nggak bisa. Ya itu akan timbul karena kebutuhan.
Orang akan mengerti cinta ketika sudah mendapatkan. Makanya sering dibilang gini, rajutlah cinta setelah adanya ikatan. Itu lebih baik. Bukan mengatasnamakan cinta sebelum terikat. Ya, biasakan anak-anak kita mengenal orang-orang soleh, soleha. Ajarkan sama anak-anak laki kita tentang lelaki yang soleh hidup zaman Rasul. Perempuan soleha hidup zaman Rasul. Anak perempuan juga sama. Sehingga yang ada di benak mereka kemuliaan para orang-orang soleh tersebut. Maka akan tertanam dalam benaknya, aku harus mencari seorang istri seperti Khadijah. Aku harus mencari seorang istri yang betul-betul sabar seperti Saudah. Aku harus mencari seorang istri yang cerdas seperti Ummu Salamah, seperti Aisyah, seperti Ummu Kulsum. Sebenarnya subhanallah, di benak dia sudah terbayang karakter-karakter indah mereka. Si perempuan juga menghayal, andai aku bisa memilih, akan kupilih pasangan hidup selembut Abu Bakar As-Siddiq. Andai aku bisa memilih, kan kupilih seorang suami seberani Umar bin Khattab. Andai aku bisa memilih, dia pilih orang-orang yang memang telah terbesit dalam benaknya sejak kecil. Cinta timbul tepat. Tapi kita salah mengajarkan mereka. Kita biarkan anak-anak kita takut dengan yang namanya selain Allah, kemudian mengenal superhero. Akhirnya di benaknya apa? Kalau saya punya suami kayak Superman. Superman, ada Superman. Enak banget kayaknya. Kalau suamiku tuh sekuat Hulk raksasa nu hejo. Andai aku tuh punya suami itu seperti siluman kampret Batman gitu ya. Atau siluman kawa-kawa Spiderman. Itu di benaknya tuh. Makanya ketika dia dapat pasangan, pujian yang pertama, kamu tuh Masya Allah banget sih. Tiap aku butuh kamu selalu ada. Kamu tuh Superman untukku. Ya Robbi. Ngayal. Karena dia gak tahu. Kenapa sih dia gak berkata kamu tuh Sa'ad bin Abi Waqqas untukku. Yang kecemburuannya membuat tepat panahannya. Ini buat yang hobi manah. Latihan penting. Tapi ketepatan dalam memanah itu intinya satu. Cemburu. Cemburu enggak harus dengan istri dan anak saja. Cemburu dalam artian ketika Islam dihina. Kamu harus membayangkan ini orang ini betul-betul Allah benci sama dia. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Kena. Yang paling tepat memanah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Kecemburuan saat tak terkalahkan kata Rasul. Dia bisa memanah musuhnya tepat di antara dua matanya. Dengan panah yang patah ujungnya. Kenapa? Orang tersebut menyakiti Rasul. Lihat. Ya. Justru melatih iman akan menempatkan sasaran. Ju'ila rizki tahta zilli rumhi. Dijadikan rezekiku ini kata Rasul di bawah bayang-bayang tombakku. Lihatlah orang kalau nembak, lempar tombak. Tombak tuh ndak ada kekeran. Panah nggak ada kekeran, semua pakai rasa, pakai feeling. Makanya simbol cinta itu kan pakai panah, betul. Karena nggak bisa pakai kekeran. Saya lagi ngeker, siapa? Yang gue cinta yang mana ya? Susah teman Popeye. Dengerin ya. Nggak ada cinta dikeker, hati diterawang, nggak bisa. Rasa yang dikedepankan. Kalau kamu belajar mengerti cinta karena Allah, benci karena Allah, kamu akan tahu. Oleh karena itu dijelaskan oleh ulama keutamaan cinta karena Allah yang pertama. Ini boleh nih diingat-ingat nih. Sehingga itu yang harusnya kau tahu ya dalam judul ini nih. Jangan nanti kamu benci dan cinta karena bisikan teman. Ada orang sudah saling cinta, lawang tinggal selangkah lagi bubar karena kasak kusuk teman. Jangan sama dia dah, percuma. Dia mah kelihatan aja lembut. Masya Allah. Udah dah, percuma dia mah begini. Oh ya Allah, untung kamu bilangin aku. Yang bilangin orang gagal mulu dalam hidup. Masya Allah. Ini kan kesian. Orang kan kalau lagi suka kan kayak orang yang jatuh ke jurang.
rumput pun dipegang. Betul? Iya. Karena panik. Salah. Kamu lupa ya, dia itu hasil doa untukmu loh. Dia itu hasil doa untukmu. Kamu panjatkan doa, mengangkat tangan ke langit, menangis, air matamu tumpah, sejadah tak bisa bicara karena bisu. Demi Allah, Allah telah jadikan bukti ada sesuatu yang mendatangkan rasa. Sekarang setelah kau yakin ingin melangkah dengannya, kau batalkan begitu saja. Kau lupa, kau tercipta untuk dia dan dia tercipta untukmu. Masya Allah. Ini sayang, harusnya kau tahu. Tapi kata teman saya, dia orang gak baik. Dengerin, dia gak baik buat teman kamu. Buat kamu dia baik. Ustadz, kok berteman sama preman, Ustadz? Ini biang kerok di kampung saya, Tat. Saya kenal dia 5 tahun sampai sekarang gak pernah nguntungin. Denger ya, saya kenal sama dia, kata si Ustadz, 10 tahun nguntungin saya mulu. Ini orang gak baik buat kamu, buat orang. Ada sebab, kenapa? Karena kamu gak baik buat dia. Tapi ketika saya baik kepada dia, dan dia pun siap menjadi baik karena saya, itu hakikat cinta. Kau bermanfaat untuknya. Ustaz, teman saya, ya Allah Ustaz, orang soleh, milih orang yang gak jelas, Ustaz. Padahal yang soleha banyak, kok yang dipilih yang gak soleha, Ustaz? Kok kamu jadi hakim cinta untuknya? Dia lebih tahu bagaimana menaklukkan hidup. Tanya sama dia, kenapa kau pilih orang yang tidak sempurna? Karena aku merasa sempurna untuknya. Kamu bisa hakimi dia. Kenapa kamu pilih dia? Karena aku butuh orang yang nurut, bukan cuma sekedar suka. Dia gak baik buat kalian, tapi dia baik untuk diriku. Lihatlah ketika Allah membukakan pintu sorga untuk perempuan yang biasa menjual diri seumur hidup. Dunia tidak menerima taubatnya, tapi Allah menerima taubatnya. Kenapa kita mesti menjadi hakim buat agama orang lain? Indahnya Islam ini, al-amal bi khawatimiha, orang tergantung akhirnya. Saya lagi heran, ini ada orang tua yang meninggal belum lama di bulan Ramadan ketika Lailatul Qadar. Dia meninggal di Madinah dan dia orang Jakarta. Ketika tahiyat akhir, innaka hamidum mazid, dia salam di kiri kanan, dia meninggal di Nabawi. Saya tahu, saya dekat sama dia dan saya akrab sama dia. Saya nggak habis pikir nih karena saya tahu kesalahan-kesalahan dia yang sering berdialog dengan saya. Sampai sekarang pun ada sesuatu yang belum selesai urusannya yang dia minta dihilangkan, tapi sudah diucapkan. Kok indah sekali meninggalnya bulan Ramadan ketika iktikaf dan itu malam ganjil Lailatul Qadar di Nabawi, dimakamkan di Baqi. Apa kelebihan orang ini? Saya akrab sama dia. Ini orang sama saya bedanya, usia saya sama dia bedanya hampir 30 tahun tuan dia. Tua sekali, Masya Allah. Saya baru tahu tadi malam saya dialog sama istrinya, ya Allah, saya bilang semoga Allah muliakan beliau ini. Ternyata di akhir hidupnya ini, beberapa tahun belakangan ini, dia telah membuat 21 masjid raya yang di Flores sana. Dia telah mendidik seorang istri menyikapi masa idahnya selama 3 bulan, ya, 10 hari ini. Dan si ibu ini mengatakan bahwa suami saya mendidik saya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Selama masa idah, karena meninggalnya beliau, setelah masa idah itu selama 3 bulan 10 hari, saya telah membuat 3 masjid di atas namakan suami, diri dan orang tua saya. Masya Allah. Ada orang hobi bikin masjid, teman dekatnya gak dengar, lihat. Orang dilihat akhir bukan awal. Ini kan bodohnya kita ini kan kadang-kadang talbis. Ya, jadi kayak banyak orang-orang laki ikut pengajian, perempuan ikut pengajian, tapi berteman sama yang gak jelas. Akhirnya menjadi hakim untuk ilmu yang didapat. Sangat disayangkan talbis. Kelihatan yang ngaji tahun-tahunan, cuma gibah dirutinkan. Itu yang terjadi. Karena talbis sangat disayangkan sekali. Andai kau tahu Allah menetapkan cintanya bagi orang yang saling mencintai karena Allah, kau akan menomorduakan kebencian yang kau pahami. Karena dikatakan dalam sebuah riwayat, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Ada kama qala Allah, ada sebuah hadis qudsi kata Rasul, Allah berfirman, haqqat mahabbati lil muhabbina fiyya. Telah ditetapkan cintaku bagi siapa saja
yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Andai kau tahu, walaupun mantan rampok yang kau cintai, cintamu membuat dia bertobat, surga kau dijaminkan oleh Allah untukmu. Andai kau tahu, kau dekat sama orang yang berbuat maksiat, karena kamu dia jadi baik, wallahi hubungan kalian yang singkat membuka pintu surga. Gitu. Karena banyak orang terkecoh dalam permasalahan ini, bukan berarti menelantarkan babat bibit bebet bobot ya. Tetap nanti ada bahasanya. Cuma kan sometimes kata Rasul bahwa al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang dikatakan baik imannya, yakni orang yang bisa berhubungan sama orang-orang yang tidak baik imannya dan dia bersabar ketika berhubungan. Itu lebih mulia ketimbang orang yang beriman yang tidak mau bergaul dengan orang yang tidak beriman. Dia lupa hidup itu adalah mewarnai. Mungkin sekarang kamu belum bisa bikin dia jadi orang baik, cuma paling enggak dia pernah melihat orang baik dalam dirimu. Paling enggak begitu. Saya enggak bisa ngasih hidayah sama dia. Ya iyalah, sampai kapan pun hidayah itu milik Allah. Terus kenapa kamu mau kenalan sama dia? Dengar ya, hidayah itu bicara hati. Hati itu terwarnai karena yang dilihat, karena yang didengar. Dia cuma butuh melihat dan mendengar orang baik. Kapan hidayah terserah Allah. Saya pengen menjadi pemandangan indah untuk dia, pendengaran indah untuk dia. Itu saja. Dan saya saya nggak berharap sekali bisa mendatangkan hidayah karena saya serahkan sama Allah. Itu lebih baik. Berapa banyak seorang suami yang tidak baik ketika istrinya wafat, dia menjadi baik setelah wafat istrinya. Karena dia nggak menemukan lagi wanita sebaik istrinya. Bukan tidak ada orang baik zaman sahabat dulu. Banyak orang baik yang selevel sama Abu Darda, banyak. Tapi kenapa setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda tidak mau menikah lagi? Dia baru tahu arti sebuah kehilangan. Muawiyah bin Abi Sufyan datang melamar Ummu Darda, ditolak. Siapa Muawiyah? Sahabat Nabi, penghuni sorga. Karena Ummu Darda yakin cuma sama Abu Darda dia bisa benar. Dan cintanya terasa ketika Abu Darda sudah tidak ada. Hilanglah cinta darinya. Maka cukuplah aku cari cinta di akhirat nanti. Lihat, kadang kalau sudah nggak ada baru terasa. Kesel banget Ustaz saya sama dia Ustaz. Tapi setelah dia nggak ada saya baru paham Ustaz. Cuma dia yang sering bikin saya istighfar. Paham maksudnya. Ya kalau cinta sejati itu begitu ya. Jadi betul-betul yang dia lihat efek. Ya. Kalau suka sih saya suka banget sama dia ya Allah. Kalau nggak suka sama dia mah salah, betul ya. Dia tuh buat saya tuh coklat manis gitu ya. Selalu nikmat dimakan dimanapun dan saat kapanpun. Tapi ya Allah kalau tahu manis itu mematikan, aduh masya Allah ya iya. Dan ternyata itu. Ya. Dia sudah berani mengorbankan rasa, tapi ketika menjalaninya nggak seperti yang diinginkan, itu yang dikatakan mematikan. Iya, dia terkecoh. Kenapa? Karena manisnya cinta bersama dia membuat subuh terlambat, membuat duha jadi males, ngaji jadi ogah, tumben nggak ngaji Pak. Ya kalau lagi berdua mah males ngaji, begitu bahasanya. Harusnya kan mumpung berdua nih semangat ngaji, ini cinta yang membutakan. Oh salah sekali. Ya jadi malas untuk bersilaturahmi karena sudah berdua. Mana dia yang dulu waktu sendiri kajian dikejar kemana saja. Giliran sudah berumah tangga nggak pernah datang ke kajian. Iya, ini cinta buta yang merusak hakikat. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, yakni keutamaan saling mencintai karena Allah. Ya. Orang yang saling mencintai karena Allah berada di bawah naungan arsy Ar-Rahman. Pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Ya, di hari yang tak ada naungan kecuali naungan Allah. Oh betul sekali, Masya Allah. Cuma ya mau bilang apa? Dia nggak paham hakikat tersebut. Dia nggak paham. Rasul pernah bersabda, sab'atun
yuzillukumullahu fi zillah yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabun tasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun talabatum ra'atun zatu mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Oh, Masya Allah. Ini banyak nih. Ada 7 orang yang bakal Allah lindungi, Allah naungi dengan naungan. Ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 ini ada 1 yang kita bahas. Kita nggak bahas yang 7 ya. Kita bahas yang 1. Cuma dijelaskan. Yang pertama, yakni al-imamul adil. Seorang imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang berjihad menjadi pemimpin. Tangis rakyat itu azab untuk dirinya. Bukan pemimpin yang menari-nari di atas penderitaan rakyat, bukan. Karena yang namanya kepemimpinan Indonesia paling 5 tahun. Ada pergantian. Ayat sudah mengatakan, mau seumur hidup raja itu menjadi raja, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perguliran, ada pergantian, ada masa di mana yang di atas bakal ke bawah, yang di bawah bakal ke atas. Yang tua bakal diganti sama yang muda bakal tua, yang kecil bakal jadi muda. Ada pergantian, betul. Hidup seperti lomba lari estafet. Kayunya 1, cuma terus berestafet. Harus ada sinergi, ada hubungan, ada muamalah. Al-imamul adil ini yang pertama. Yang kedua, wasyabun tasha'a fi ibadati rabbih, yakni seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya beribadah kepada Rabbnya. Bukan berarti di masjid terus, tidak. Dia tetap nyari dunia, cuma basicnya ibadah. Apa yang membuat engkau semangat menaklukkan dunia? Karena dengan menaklukkan dunia, aku bisa memetik manisnya akhirat. Yang ku tahu sebagai pemuda, al jihadu fis sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama untuk kami anak-anak muda dengan harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Maka saya harus sukses jadi orang kaya untuk bisa berjihad yang utama dengan harta. Lihat. Kemudian yang ketiga, yakni warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang-orang, para pemuda yang hatinya mu'allak, terikat dengan masjid. Ini sudah terjadi di Jakarta ini. Masya Allah, begini nih. Setiap pekan kumpul kita ribuan orang. Nanti setiap Rabu malam kumpul ribuan. Kita pindah ke beberapa daerah, kumpul ribuan manusia. Lihat. Negeri ini cuma masalah waktu, saya mah yakin sekali. Bangsa ini bakal bangkit. Yang macem-macem, yang error-error, kita liatin aja nih aki-aki pada nih. Kalau enggak tobat, paling sepemilu pun enggak sampai. Yang muda siap menjadi pengganti generasi berikutnya. Makanya hujatan, cacian, makian, cibiran hilangkan sudah. Negeri ini butuh doa. Doa orang-orang yang terzolimi. Anda rakyat merasa dizolimin, jangan sakit hati. Doakan, ya Allah, berikan hidayah pada orang-orang tua kami di atas sana, ya Allah. Berikan hidayah pada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikan kami pemimpin yang takut akan azabmu nanti, ya Allah. Minta. Semua yang baik di sisi Allah, minta dengan mentaati Allah. Jangan terkecoh. Makanya apapun yang terjadi di Indonesia, mau gempa di mana? Lombok, gempa di Palu, ada gejala di Sumeneb, ada gejala di Jogja, di beberapa titik rawan ada, bahkan hilanglah semua masalah gempa dan tsunami, pesawat masuk ke laut meledak. Enggak usah bingung, tetap istiqomah. 2019 demi Allah pilih pemimpin yang adil. Siapapun dia, kembali kepada kita. Ya, ini bukan ajang kampanye. Kita nggak pernah tahu hati manusia, betul. Minta kepada Allah diberikan pemimpin yang baik.
Pemimpin yang betul-betul dapat hidayah ketika diputuskan dia menjadi pemimpin, siapapun dia. Siapapun yang terangkat nanti doakan. Bukan hujatan, bukan cacian buat makian. Indonesia ini milik rakyat. Seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walau an ahlal qura amanu wattaqau, ya, Allah akan turunkan keberkahan. Cuma iman dan takwanya ini yang paling penting nih. Gimana bisa menyentabilkan iman dan takwa? Ya belajar. Kemudian yang lainnya, yakni warajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqu alaih. Ada dua orang yang cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini akan dinaungi. Ini masuk bab yang kita bahas sekarang. Kemudian warajulun talabatu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Atau seorang pemuda yang dirayu dengan syahwat orang-orang yang mencintai dia, wanita yang cantik, yang menggiurkan, dia tidak tergoda karena dikatakan, aku takut kepada Allah. Masya Allah. Ini orang-orang yang seperti ini nih Allah akan muliakan. Kemudian yang lainnya, warajulun tasaddaqa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu. Orang yang bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Warajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu. Dan orang yang menangis di malam hari karena takut dengan azab Allah, sementara orang enggak ada yang tahu karena yang lain tidur. Masya Allah. Ini jelas sekali, kalau kita enggak bisa saling mencintai, kita dirugikan. Yuk kritisi. Jangan pernah kita mencintai sesuatu, mencintai orang, mencintai yang layak dicintai karena orang, tidak, tapi karena Allah. Lihat fungsi kita untuknya. Mungkin dia benci sama dia, semua nggak suka sama dia. Kenapa aku suka sama dia? Aku bermanfaat untuknya. Itu lebih baik. Targetnya akhirat bukan dunia. Belajar menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Wallahu a'lam bishawab.